Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Kok udah kayak bawain acara ini, acara anak-anak? Mau curhat, abis antar Lolita sekolah, udaranya sudah mulai dingin, sudah masuk autumn, daun-daun sudah berguguran, lebay banget. Oke, jadi mau curhat sharing itu pengalaman waktu hamil, waktu melahirkan. Gimana sih lahiran di Inggris tuh? Enggak enak Cip. Yang namanya lahiran dimanapun sama ya rasanya. Aku hamil lahiran 2 kali tapi anaknya 3. Hamil yang pertama, hamil Lolita itu smooth, drama di awal aja kayak muntah-muntah gitu, tapi nggak lama, paling semingguan. Terus pokoknya smooth, lancar, nggak ada kendala, nggak ada apa-apa. Bahkan waktu hamil Lolita tuh ngerasa cantik banget, maunya dandan, maunya pakai lipstick yang gitu-gitu deh. Cewek banget, beneran cewek banget. Tapi proses lahirannya itu Gusti ampun tuh, waktu lahiran Loli normal diinduksi sampai berkali-kali, sampai pokoknya dramanya banyak waktu lahirannya Loli. Tapi nggak kerekam sayangnya, itu nggak kerekam. Yes, karena bapaknya itu udah gemeteran, itu anak Arjun udah gemeteran katanya, baru pertama kali lihat proses lahiran udah nggak bisa gerak katanya. Beda dengan si kembar, kebalikan, benar-benar kebalikan. Si kembar itu dari hamil, kedengeran nggak ya anakku ternyata, dari awal hamil itu udah drama, udah banyak ininya. Jadi dari awal hamil sampai 7 bulan hamil, lahirnya prematur, itu drama semua, pinggang sakit lah, inilah itulah, banyak drama semua. Tapi lahirannya smooth karena sesar, lahirannya itu benar-benar lancar kayak itu super jet, nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain sakit, nggak, pokoknya anak udah ada aja. Cuman berkendala karena lahirannya sesar. Aku ada videonya waktu lahiran sesar, nanti aku tunjukin ya. Bingung kan mau ngomong apa. Bahas Lolita dulu ya. Jadi waktu aku pindah ke sini tahun 2014, aku pindah itu bulan Juni, baru dinyatakan hamil itu bulan Oktober. Oh, thank you. Bulan Oktober baru dinyatakan hamil. Jadi gap dari Juni ke Oktober itu Lolita tuh anak yang kayak dinanti-nanti gitu. Aduh, kok nggak hamil ya, sampai minum vitamin A, B, C, banyak vitamin buat nambah stamina. Bukan nambah, folic acid lah yang kayak gitu ya, asam folat pasti tahu. Sampai minum itu, jadi setiap terlambat datang bulan langsung tes pack, pokoknya menanti-nanti anak gitu sampai dinyatakan hamil. Beda dengan si kembar tuh nggak nyangka hamil. Aduh, kebobolan itu, salah ya, nggak bahas Loli dulu. Terus usia kehamilan, aku udah tinggal di Crawley, tinggal di tempatku sekarang ini, di flat, di apartemen gitu, 2 kamar. Tapi suamiku itu mau buka bisnis, join sama kakak iparku di London. Kita mau buka restoran. Jadi pindah ke London waktu usia kehamilan 6 bulanan, 7 bulan, 6 bulanan di London. Aku 2 bulan ya, 2 bulan. Jadi kita setup, waktu hamil Loli itu ini banget, energetik.
yes, aku bersih pegang bleach itu nggak takut gitu, maksudnya pokoknya energetik dan tenaganya banyak waktu hamil Uli. Sampai suatu malam ini proses mau lahiran ya di London. Lolita lahirnya di London. Suatu malam restoran udah buka nih ya, udah buka. Kita mau tutup restoran, terus aku bilang sama suamiku, itu sekitar jam 10 malam, kan restorannya di High Street gitu, di jalan raya di kota Eltham namanya. Tuh kan jadi bingung. Waktu mau tutup restoran itu aku bilang, aduh lapar nih gue, ngomong gitu ke suamiku. Due-nya prediksinya itu minggu depan, jadi kita masih santai-santai, belum udah prepping baju sih, udah prepping bag gitu, tapi masih santai aja, masih 2 minggu lagi gitu prediksinya. Terus makan KFC, di situ ada KFC, boleh sebut merek nggak ya? Boleh lah ya. Makan KFC, bungkus bawa pulang, makan di rumah. Yes. Sebentar ya. Oke, lanjut lagi, minum kopi dulu ya. Yes. Terusnya abis makan KFC itu mau tidur, udah di kasur nih berdua, terus kok basah gitu, kayak gue ngompol gitu. Terus bilang dong sama aduh kok basah nih gitu. Suamiku nyalain lampu, darah, ternyata banyak darah gitu, tapi nggak ada rasanya, nggak ada rasa mules, nggak ada rasa sakit, nggak ada, biasa aja. Akunya juga biasa. Laki gue panik, ayo ke dokter katanya. Gue bilang, itu kan udah jam 11:30 malam ya. Nggak mau, besok aja, capek banget karena habis kerja di restoran kan. Nggak mau, udah besok aja, gue gituin. Itu darah banyak banget, nanti kalau anaknya keluar gimana, bla 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 gitu dah pokoknya. Akhirnya ya udah aku mandi dulu, gue bilang ke suami. Udah nggak usah, dibersihin aja, itu dibersihin. Udah panik dia, udah panik banget. Akhirnya telepon ke rumah sakit, terus susternya itu tanya, itu air ketuban katanya. Enggak, itu darah segar, darah kental, bukan enggak air, enggak liquid, cairan gitu, cairan, pokoknya enggak encer kayak air, itu darah yang kental gitu. Oh ya udah, bawa aja ke sini istrinya katanya. Akhirnya kita ke rumah sakit pakai pembalut tuh, aku pembalut sampai pembalut gue diambil sama dokter di rumah sakit Queen Elizabeth. Kita ke Queen Elizabeth, datang itu Minggu malam, Senin pagi lah ya, Senin dini hari, udah jam 12 malam, kok 12:30 sampai sana. Tapi aku kan udah capek banget dan nggak ada rasanya. Kok berdarah ya, kata dokternya juga nggak tahu. Oh sini gue ambil pembalutnya katanya, gue cek dulu ini darah apa. Sampai dicek babynya, oh is okay, babynya okay, oh saknya masih bagus, ini air ketubannya masih okay katanya gitu. Berarti ini darah apa ya, mereka nggak tahu. Dokternya terus bilang gini, kamu mau di sini aja apa pulang katanya. Terus laki gue akhirnya yang jawab, di sini aja. Dia takut kan laki gue, karena aku kerja takut nggak kepantau, kata suamiku gitu. Laki gue balik buka restoran, jadi aku sendirian di rumah sakit itu, sendirian. Terus Senin, Selasa pagi, Selasa pagi deh, kayaknya Selasa pagi deh. Selasa pagi itu kan masih nggak ngerasain apa-apa ya, udah disuruh jalan sana sini, up and down, kemana-mana jalan, tetap nggak mules, nggak apa, dilihat nggak ada pembukaan. Akhirnya oke, kita induksi. Nah ini problem start, induksi di Inggris. Nggak tahu beda, karena aku bicara sama teman itu, dia induksi itu kan by infus ya, dari infusan ya. Kalau di sini mereka bilangnya induction ya, tapi mereka pakai string, dimasukin string yang ada gelnya gitu, dimasukin ke dalam vagina. Miss V
dimasukin ke dalam Misfimo, dan susternya itu nggak polite banget, nggak sopan banget deh, pokoknya dia nggak ada mannernya banget. Waktu datang itu oke, udah dengan tampang muka jutek, ini di London ya, bener-bener deh nggak mau lagi gue lahiran di London. Dia kan badannya besar ya, tahu dong berarti kepalan tangannya itu besar juga. Dia nggak bilang oke, aku masukin ya, yang gini-gini ya, dia cuma bilang oke, buka kakinya. Set, waduh mati gue. Itu rasanya bagaikan apa ya? Oh pokoknya nggak bisa dijelasin itu. Yang tiba-tiba banget, tuh sampai nangis aku, sampai keluar air mata. Sakit, luar biasa sakit itu. Terus udah dia yang terus pergi gitu aja, nggak ngomong apa. Terus datang dokter, itu kan suster ya, itu nurse. Datang dokter itu bilang ini nanti malam kita ganti, kalau belum mules belum ini nanti kita induksi lagi, kata dia. Oh my god, pikiran. Dan waktu itu suamiku nggak ada, dia lagi pulang, lagi bawa baju dan sebagainya, ambil baju, dibuka restoran. Terus sampai induksi yang di pagi hari, di malam hari, pagi lagi, baru pembukaan 2 keesokan paginya. Itu udah 3 kali induksi ya. Akhirnya disuruh ini kan jalan-jalan. Nah induksi yang keempat, yang terakhir itu, yang aku sore itu, dimasukin string sama apa ya, pokoknya beda gitu, dari yang ketiga itu beda. Dari situ deh, wah ampun deh, dari situ mules nggak tertahankan, tapi masih disuruh jalan ini itu, aduh ampun deh gue, kalau inget itu berasa nyawa mau lepas. Akhirnya hari Rabu apa Kamis ya, kita lahir tanggal 27 Mei 2015, cek itu Rabu apa Kamis, pokoknya hari itu pagi-pagi tuh mau sarapan, jalan dari kamar ke restoran, lumayan jauh, turun tangga tuh jalan. Pas dari perjalanan itu gue bilang sama laki gue, pengen pupu nih aku, pengen Oke, berhenti ada toilet di situ. Itu aku udah ngeden loh di situ, nggak tahu karena itu udah nggak kuat banget, itu udah keringet dingin deh pokoknya, yang keringet dingin, pokoknya gitu deh, udah nya tuh udah sampai sini rasanya, udah sampai ubun-ubun. Tapi kita tetap jalan tuh ke restoran, tetap order makanan itu nggak kemakan, udah sakitnya luar biasa, nggak bisa duduk, up and down. Jalan itu dari restoran, dari tempat makan ke balik ke kamar itu ada kali setengah jam, padahal cuma deket banget, berhenti dulu, sakit. Nah dari situ kan itu pagi ya, sekitar jam 9 ada dokter di sana itu, di sini itu beda. Jadi misalnya gini, hari Senin itu dokter ini yang periksa, hari Selasa dokter lain lagi. Jadi kalau kamu ngerasain itu bakalan beda-beda orang, jadi setiap dia datang ngejelasin lagi gitu. Kalau di Indonesia kan kayaknya cuma sama satu dokter ya, jadi dia yang nanganin kamu dari awal sampai akhir. Di sini enggak, siapapun yang lagi shift tugas ya udah kamu ketemu sama dia gitu. Nah waktu jalan kan ngelewatin kayak resepsionis gitu ya, resepsionis kamar gitu. Ada dokter shift malam yang mau pulang, dia shiftnya habis jam 10, ngelihat aku, dia bilang gitu, sakit banget ya katanya gitu. Iya sakit banget, gue bilang gitu. Kak mau ngapain sekarang, katanya. Aku mau mandi dulu, aku bilang gitu, mau berendam di kamar itu, ada bathtubnya memang. Oke, ya udah mandi, nanti habis itu aku periksa ya, kata dia gitu. Lagi berendam gitu, diketok-ketok sama suster, ayo cepet nih dokternya mau pulang, katanya gitu, cepetan, dia mau periksa lu, katanya. Akhirnya masuk ke ruangan bersalin, udah masuk ruang bersalin, dia bilang gini, ini udah pembukaan 8, katanya. Aku udah bisa lihat kepalanya.
kamu punya dua pilihan, mau lu nunggu sampai full dilated, nah pembukaan 10 fully dilated gitu ya, atau gua gunting katanya, atau aku gunting Miss Vimo katanya. Waduh, karena udah nggak tahan, udah gunting aja. Padahal itu mah kesalahan. Akhirnya digunting, aduh mama, digunting, pokoknya dramanya banyak itu loh, itu sampai dari proses induksi 2 hari itu ya, cuman 2 hari tapi rasanya udah kayak 2 tahun yang nggak ada henti-hentinya sakit itu. Dan sakitnya bukan cuma di perut, tapi dari rasa sakitnya itu dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh ngerasain semua sakit. Semalaman nggak bisa tidur, sampai aku ngomong sama laki gue, aduh gue mau mati nih, gue mau mati, sampai gue ngomong gitu sama laki gue, aduh udah nggak kuat sampai itu bener-bener perjuangan banget. Dan setelah anaknya lahir, anaknya gendong bapaknya nih, dijahit, dijahit itu sakit juga. Tapi yang aku nggak suka dari rumah sakit di London itu kan sama midwife nya, sama bidan sama student midwife, sama bidan yang masih sekolah, yang lihat, yang bantuin, yang ini aku suka nih student midwife ini, sampai dia nangis. Oh, ini pertama kalinya aku lihat, katanya, lihat proses lahiran, dia nangis, dia yang bawain barang-barang gue, dia nice banget. Cuman dia doang nih nice nih, di lupa gue namanya, di Queen Elizabeth Hospital di London, cuman dia doang staff yang nice. Ada sama satu nurse shift malam, tapi aku cuma ketemu 1 kali, dia ngajak ngobrol melulu. Itu abis lahiran itu, bayi itu ditinggal gitu aja, dikasih ke kamu set gitu. Itu Lolita itu kepalanya masih banyak daging-daging, darah-darah gitu, lah bingung dong gue sama laki gue ini, kok nggak dibersihin gitu. Susternya terus ngomong gini, oke, nih aku kasih kamu waktu buat bersih-bersih, nanti kamu ke kamar ini nomor sekian, gini, karena ini kan ruang bersalin ya, pindah ke bangsal gitu. Kaget dong gue, itu sampai gue bingung kan, tapi saking happy-nya gitu, bodo amat gitu, udah happy banget ngeliat anak, udah ini banget. Tapi ya itu darah-darah, sampai pulang pun Loli masih ada darah-darah itu, karena nggak tahu gimana bersihinnya, nggak tahu ya pokoknya nggak tahu apa-apa tentang bayi, aku sama suamiku itu. Tapi ini kayaknya durasinya panjang banget ya, curhat-curhat gini nggak santai, udah 11 menit, sama yang tadi 10 menit udah banyak ya. Udah deh ya, kita sambung lagi nanti ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa disukai videonya, di share, di komennya yang bagus-bagus ya, jangan yang jelek-jelek, sama dibagikan. Dan subscribe itu apa sih? Berlangganan. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi kayak ting. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita curhat sesi 2. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.